dapat saya sweet spotnya antara being humble and confidence. Karena kadang menurut saya juga ada orang yang untuk mengalahkan ke humble-nya ini dia appear overconfidence in a way. Tapi yang saya dapat itu malah dia sebenarnya memproyeksikan sesuatu yang I would say insecure dalam dirinya, tapi menjadi model malah keluarnya menjadi overconfidence. Yang harus diingat adalah apalagi di anak-anak teknik permiakan, buku-bukunya itu sama dengan di seluruh dunia itu bukunya sama gitu. Kalau drilling engineering ya DIG, LP DIG yang terkenal. Ya itu yang dibaca sama teman-teman di US juga itu. Jadi nggak ada bedanya. Ilmunya tidak ada. Hanya mungkin, nah yang menarik juga soal aksen. Aksen ngomong. Yeah. Nah, aku menemui beberapa teman Indonesia yang merasa agak canggung kalau harus ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggrisku sampai sekarang masih bahasa Inggris Jawa. Yeah. Masih it is what it is. I'm not going to school. Ya, something like that. Atau aku menjelaskan sesuatu, itu runutan orang Jawa. Jadi kan beda antara misalnya kalau jadi ABCD-nya itu bisa jadi ABCD orang lain gitu. Tetapi ada beberapa teman yang aduh aku kok nggak pede gitu ngomong bahasa Inggris dengan logat yang kebawa sama aku nggak. Aku bilang jangan, nggak perlu karena bukunya sama persis, ilmunya sama. Yang kita pelajari reservoir engineering-nya si siapa dulu yang terkenal itu kalau dibuka ya tulisannya sama. Yang dipegang anak ITB sama yang dipegang anak Colorado School of Mines atau anak Texas A&M atau anak TU Delft misalnya, that's exactly the same. Jadi tidak ada pembedaan dalam hal keilmuan. Mungkin itu yang perlu di pede aja lah. Dan nggak perlu lihat ke atas, lihat equal aja lah, biasa aja lihat ini. Dan kalau salah yang aku salah, kalau diberi sesuatu ya berterima kasih, itu aja. Itu aja kan kalau kita istilahnya kan balance-nya di situ. That's very important ya menurut saya, karena juga menurut saya kayak udah berapa tahun kerja technical itu penting. Tapi ketika menyampaikan logik di balik ini, ada kemampuan untuk presentasi, ada kemampuan untuk mendeliver apa yang menjadi analytical reasoningnya dari analisa ini, itu juga in a way penting juga untuk bisa ngomong dengan baik, kelihatan bahwa ya saya yakin dengan teori saya yakin dengan calculation saya. Dari orang A sama orang B itu bisa beda gitu. Nggak Jos? Ya kan, ya ini orang kayaknya lebih pede deh. Ini orang sama ngomongnya tapi kayaknya nggak terlalu pede sama yang dia omongin. Yang juga mungkin perlu diusulkan ke dunia pendidikan Indonesia adalah membaca dan menulis. Menulis terutama. Membaca dan menulis. Jadi anak-anak ITB kalau nulis, apalagi bahasa Inggris, tidak perlu harus menggunakan kata-kata yang Shakespeare style tulisan gitu. Artinya simple, embellishment, embezzlement, atau something like that. Jadi start dengan simple, tapi karena menulis dan membaca itu kan harus dilatih. Tidak given. Jadi aku sekarang membimbing 4 mahasiswa ini kerja praktek misalnya. Mereka nulis, ya aku bilang aku tulis. Yang penting ditulis, nanti kita bantu untuk luwesnya. Bahasa Indonesianya luwesnya begini, kalau bahasa Inggris luwesnya begitu. Kalau mix antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gimana? Itu yang penting, tapi menulis ya. Jadi apapun yang terjadi membaca dan menulis. Itu kayaknya sampai sekarang masih struggling teman-teman yang di edukasi itu. Mungkin ada perlu khusus mata kuliah menulis, mungkin nggak tahu. Dan apakah salah kalau saya berasumsi juga dulu kita terlalu terbiasa untuk memahami bahwa engineering itu adalah menghitung. Bisa jadi. Menghitung dan menghitung. Bisa Sehingga jadi. ketika muncullah exercise untuk menulis, muncullah exercise untuk mempresentasi, membuat report, kebingungan bagaimana bisa men-strings antara si
kalkulasi A ke kalkulasi B, ngobrol lagi tentang interface tadi. Betul. Bagaimana itu menjadi sebuah narasi yang baik. Dan ini informasi ya, di MIT itu ada departemen atau jurusan creative writing. Jadi itu harus dilihat. Ada teman-teman mungkin di ITB perlu dibikin creative writing. Jadi anakku yang kecil kan pengen jadi creative writer. Oh, iya. Yeah. Salah satunya tiba-tiba suatu hari, Dad kita ke MIT loh. Aku bilang, wih, kok ke MIT? Yeah. Aku engineer belum pernah ke MIT. Ayo, aku bilang, ngapain? Katanya ada departemen creative writing, ada jurusan major creative writing. Aku bilang, wih, MIT kok ada creative writing? Kita pergi ke sana. Kita duduk di presentasi. Yang presentasi anak-anak mahasiswa. Bilang, oh, jadi creative writingnya MIT itu adalah mahasiswa yang membantu researcher menulis buku atau menulis artikel sehingga bisa dibaca oleh orang awam. Yeah. Tapi ada jurusan khusus creative writing. Aku bilang, wah ini menarik sekali. Tapi dia nggak mau karena salah satu syarat menjadi creative writer di MIT juga harus tahu fisika, biologi, kimia kan. Kalau mau nulis kan misalnya nih ada researcher yang memang nerdy atau memang jago research, misalnya bicara soal antimatter sama matter. Kalau si creative writernya tidak tahu fisika basicnya ya nggak bisa. Tapi dia nggak mau. Wow. Jadi itu informasi itu. Jadi kayaknya menulis dan membaca mengurangi budaya dengar itu juga satu hal. Mengurangi budaya dengar. Jadi katanya begini, katanya begitu. Jangan. Kalau kamu insinyur ya kamu cari tahu. Jadi bukan katanya begitu, enggak. Kamu tahu, oh ya ternyata begitu, atau faktanya begini. Cari tahu ya. Wow, oke. Banyak itu. Kalau mau. Iya, dan ini semua menurut saya masih belum terinstitusionaliskan gitu, cara berpikir seperti ini. Sementara di tempat-tempat di luar ini udah sampai ke kurikulum, bahkan udah departemen sendiri di MIT ya. Sudah sampai ke strukturnya. Ya hopefully lah, mungkin Mas Menteri bisa mencoba itu, tapi kayaknya sudah banyak digiatkan kok. Si Najwa Shihab juga sering bahwa membaca, budaya membaca, kemudian budaya menulis. Kemudian anak-anak jurusan bahasa itu bukan lebih rendah dari jurusan IPA misalnya atau IPS. Betul sekali. Itu harus dihapuskan karena banyak. Aku pernah bilang Indonesia itu samudra talenta lah ya, pasti. Talentanya banyak sekali, ya, terutama di YouTube, di digitalisasi lah. Dari penyanyi, penulis, komedian, sastrawan, ya, penulis misalnya. Yang ada di Indonesia sekarang, yang generasi baru, itu jumlahnya nggak karu-karuan, dan diakui dunia, bukan cuma di Indonesia. Iya.